night so I won't let you forget. How could I? Can't get much better than this. Perkenalkan dulu, ini saya dengan Dayu ya. Saya dari Kitong Bicara, sebuah inisiatif yang berusaha untuk merekam percakapan, inspirasi, kemudian banyak hal di Papua dan Papua Barat melalui konten YouTube channel sebenarnya. Cuman kita memang punya YouTube, kita punya Instagram, kemudian ada fanpage Facebook. Mudah-mudahan teman-teman sering melihat video-videonya ya, karena setiap minggu kita akan update video-video baru. Terima kasih banyak yang sudah mulai bergabung. Saya akan gabungkan dengan dia ya. Sudah siap. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam dia. Dia pernah ikut pelatihan Golagong ya, dengan Golagong ya. Iya Kak, pernah. Dengan terima kasih banyak dari dan teman-teman literasi waktu itu. Teman-teman literasi bikin pelatihan. Ini seingat saya mau direkam oleh Riyandi. Jadi berapapun pesertanya nggak ada masalah. Nanti menjadi konten tersendiri di Kitong Bicara. Tapi saya harus ingetin, jadi dia rekam. Iya, jadi kita punya waktu juga kalau di Instagram ini kurang lebih 40 menit aja. Nanti setelah 40 menit dia akan putus dengan sendiri. Jadi mudah-mudahan dia nggak kaget tiba-tiba putus. Insya Allah tidak. Tidak ya? Ya, ini saya baru cerita sedikit tentang apa itu Kitong Bicara. Jadi Kitong Bicara itu sebuah inisiatif yang mau merekam apa yang terjadi di Papua dan Papua Barat, tapi kemudian dibikin jadi konten kreatif gitu ya di YouTube channel. Tapi juga ada Instagramnya, terus kemudian ada fanpage Facebooknya yang teman-teman bisa. Harapannya sebenarnya kita mau kasih lihat hal-hal yang berbeda tentang apa yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Termasuk misalkan kemudian kita ngangkat cerita tentang dia yang cerita ODP yang kalau sebelumnya kan kalau Rian dibaca kan di Facebooknya dia yang rame. Iya. Saya juga tidak tahu waktu itu kenapa bisa jadi booming. Padahal itu hanya sekedar pengalaman. Iya, maksudnya kan kalau yang lain, kalau kita perhatikan di Sorong kan begitu dia kena atau saya ODP itu nggak ada hubungannya dengan media sosial, langsung diem. Sehingga orang bertanya-tanya ini ya. Ya, ada maksud tertentu kenapa saya membuat hal tersebut sebenarnya. Oke, nanti kita tahan dulu, nanti kita tapi itu ya, jadi teman-teman ini di Kitong Bicara Perdana mengundang teman-teman yang pernah diliput oleh Kitong Bicara untuk kemudian cerita-cerita. Nah, ini kita udah ada dia ya. Iya. Dia ini kuliah atau gimana dia? Saya kemarin tuh baru menyelesaikan S1 saya di Sorong, di Unamin. Kemudian saya mendapatkan beasiswa dari kampus untuk melanjutkan studi, terus saya melanjutkan di S2 di Brawijaya. S2-nya di Brawijaya, ngambil apa di Brawijaya, Unibra? Bagaimana? UB sekarang ya? Ngambil jurusan apa di UB? Fakultasnya Pertanian, Pengelolaan Tanah dan Air. Oke, pengelolaan tanah air, luar biasa. Tanah nggak pakai air, nggak pakai dan air ya, tanah. Baik, oke dia. Itu kemarin kemudian ceritanya dia pada saat lagi rame-rame corona, dia balik ke Papua ya, ke Sorong ya. Iya. Setelah, ini boleh cerita nggak kan? Kamu ada cerita, kenapa balik? Kan dilarang kemana-mana sebenarnya. Kenapa kamu bandel? Waktu itu saya sebenarnya tidak mau balik. Saya juga takut saya menjadi karir untuk orang lain. Saya takut untuk kalau apa ya maksudnya, kalau saya andai kata saya tetap sehat tapi saya membawa virus, nah saya juga takut. Bahkan beberapa teman pun saya bilang nggak usah kita balik, kita stay aja gitu. Kemudian dalam suatu kondisi saya ternyata sakit. Jadi dari awal Maret di Malang ya? Saya sakit mah. Nah, kita mau berusaha untuk tidak panik pun agar kita segera lekas sembuh, ternyata tidak bisa.
kita berusaha untuk men-statement pikiran kita tuh nggak akan bisa gitu. Jadi lalu ibu menyarankan untuk 2 pilihan, pulang ke Tulung Agung, ke rumah nenek saya, jaraknya kurang lebih 2 jam dari Malang, atau balik ke Sorong. Nah, saya punya status kan KTP-nya Sorong, identitas semuanya kan Sorong. Andai kata saya balik ke Tulung Agung, ada apa-apa, saya kayaknya kurang diawasi gitu deh. Takutnya waktu itu. Jadi itu bayangannya ya, bayangannya aneh-aneh. Bayangannya gitu. Nah, jadi ibu bilang sudah balik aja ke Sorong. Nah, ketika balik ke Sorong pun saya masih ragu-ragu karena waktu itu saya sempat masuk IGD tengah malam, ya, terus sempat takut untuk diinfus gitu, karena waktu itu juga suhu badan saya sudah 38. Nah, ada satu orang adik yang menemani saya, dia juga mahasiswa di Brawijaya S1. Nah, dia mengawal saya, tapi dia kan anak Sorong juga, anak kabupaten. Nah, tapi kan dia belum pengalaman gitu. Jadi dia mendekat ke saya pun saya larang. Aduh, saya lagi panas, jangan kamu dekat saya gitu. Akhirnya saya sudah memesan tiket untuk tanggal 13 April. Saya bilang, nanti kalau kondisi bagaimana baru saya pulang. Saat ini saya mau bertahan dulu gitu. Kondisi saya sudah stabil, saya sudah tidak ini. Kemudian muncullah demo di Sorong bahwa ingin masyarakat menutup pelabuhan dan Bandara Deo. Ya, bandara dan pelabuhan ditutup ya. Nah, sempat kan ada demo seperti itu. Nah, lalu habis itu orang tua langsung mengatakan percepat kepulangan. Jadi saya pulang tanggal 28 Maret. Itu berarti kamu berenang ya? Iya, takutnya nanti berenang, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, saya langsung percepat kepulangan tanggal 28 Maret. Adik saya itu, yang sama-sama dari Sorong, saya katakan, saya bilang, kamu harus siap mental. Siap mental kenapa, Kak? 1, andai kata kita diturunkan di Makassar, harus siap. Kedua, andai kata kita sampai di Sorong, kita dibalikin, harus siap juga. 3, kamu harus siap kalau misalnya kamu dihujat di sana. Nanti kamu dikatain ini, dikatain itu. Kamu harus terima, aku bilang begitu. Kamu nggak boleh melawan, nggak boleh ini, kamu harus terima aja. Kamu siap nggak? Nah, kita kan pulangnya berdua. Ini sabar, saya tanya dulu ya. Pemikiran seperti itu, padahal kan bukan positif kan, sebenarnya cuman ada kekhawatiran apa yang bikin dia sampai mendoktrin adik sampai begitu gitu. Pertama, ketika di Malang sendiri pun, kita sudah, kan Malang waktu itu awalnya nih ada seorang mahasiswa, dia dinyatakan pasien dalam pengawasan. Nah, kemudian itu rektor sudah mengatakan bahwa tidak mungkin dia positif. Tidak mungkin dia positif karena dia tidak punya kontak langsung. Kan gitu. Nah, ternyata setelah hasilnya keluar, 5 hari kemudian positif. Jadi langsung ternyata auto takut ternyata mahasiswa di UB itu positif maksudnya ya? Jadi awalnya dia sudah dikonversi tes, tidak mungkin dia positif karena dia tidak punya kontak langsung. Tapi setelah 5 hari kemudian dia sudah positif. Jadi kita itu sudah di Malang itu sudah kemana-mana takut. Sudah ada polisi jam malam, sudah ada ini, mau naik tangga, eskalator atau apa itu sudah takut. Pokoknya jangan bersentuhan dengan apapun gitu. Pakai sarung tangan, pakai ini udah seperti itu gitu. Kalau saya menekat bertahan dengan kondisi sakit saya bilang saya udah bilang ke ibu ya, ikhlaskan aja deh saya wafat di sini gitu. Kalau sakit dan ini ada yang karena sudah kita pun ibaratnya waktu itu sudah mencari ke kios-kios itu sudah pada tutup semua. Jadi, artinya cari barang-barang untuk ini susah ya? Mencari disinfektan aja kita susah. Kita harus kiriman dari Jakarta. Baik. Terus kemudian akhirnya memutuskan balik ya dengan mendoktrin adik tadi. Oke, terus kemudian sampai di Sorong, apa yang terjadi? Nah, sampai di Sorong, sebagai warga Indonesia yang patuh ya,
Jadi saya sebagai warga negara yang patuh ya. iya. Oke. Bagus ini, bagus. Kalau yang lain bisa jadi nggak ketahuan itu kabur aja. Sebagai warga Indonesia yang patuh, langsung melaporkan diri ke tim Satgas. Saya melaporkan diri di alun-alun. Waktu itu ada poskonya. Di sana langsung dicatat. Sebenarnya petugas Satgas itu juga adalah petugas puskesmas sendiri. Oke, petugas Satgas adalah petugas puskesmas sendiri ya. Jadi dia ini patuh, merasa diri dari daerah merah, dan sempat sakit, jadi punya kekhawatiran yang aneh-aneh. Makanya begitu datang ke Sorong, melaporkan diri ke Satgas ya. Tapi terus kondisi saya tidak batuk ya, kondisinya tidak batuk, tidak flu, cuman memang saya ada infeksi usus atau kalau dibilang mah akut gitu. Hanya mah akut ya? Iya. Oke, baik. Kondisi terus ketika kemudian, saya pulang ke itu. Ketika pulang ke Sorong? Ketika pulang ke Sorong itu saya belum batuk, belum mengalami belum mengalami hal-hal batuk, jadi saya juga memberanikan diri bahwa saya masih berpikir bahwa saya belum terkontaminasi oleh corona gitu. Iya, dan ternyata pulang ke Sorong mengisolasi diri ya, punya kesadaran itu. Ketika di tim Satgas itu saya meminta nomor HP tim Satgas juga meminta nomor HP saya, terus kemudian dikategorikan ODP. Dan terus disuruh 14 hari standby di kamar. Jadi tidak boleh juga berkontak dengan keluarga. Jadi kita tidak boleh dekat dengan, kalau mau keluar kamar harus buka masker, harus pakai masker. Jadi bagaimana atau gini, apa yang kamu rasakan pada saat kamu mengisolasi diri dengan protokol ketemu keluarga aja pakai masker dan yang lain-lainnya, itu gimana rasanya? Manusiawinya itu tidak nyaman ya, kalau secara manusiawi tidak nyaman. Terus juga takut kalau misalnya ternyata saya carrier, bagaimana juga ada perasaan takut, perasaan waspada gitu. Tapi itu kan belum dites apa-apa kan, hanya diminta untuk isolasi kan? Iya. Saya mau nanya juga nih, itu kan kamu di rumah sama adik, berarti di rumah ya, isolasi ya? Saya sendiri, adik ini hanya adik kos gitu. Oh, itu adik kos, baik. Iya, dia anak Sorong. Tapi orang Sorong. Cuma kita satu kos. Oh, baik. Nah, ini apa yang, kan kamu di rumah ya, saya yakin keluarga pasti memaklumi lah. Tapi kan orang lain bisa jadi nggak ngerti ya, tetangga atau lingkungan lah ya. Kamu diapain? Kamu diapain, tapi jangan nangis ya. Itulah mengapa langsung saya membuat status di Facebook. Saya ODP. Gitu. Kamu bikin status ODP itu kan mengagetkan orang ya? Iya, saya waktu itu berpikir, kalau saya sih tidak apa-apa, kalian hujat aja, I'm fine gitu. Tapi kemudian saya membuat status itu dalam rangka menguatkan hati adik-adik saya, karena ketika saya pulang ternyata itu satu kompleks saya itu ada 7 orang yang pulang, sama-sama mahasiswa juga. Terus kemudian si adik saya yang saya katakan ini juga dia sudah mendapatkan sudah dihindari, begitu dia datang itu sudah jadi apa ya, kayak pantauan gitu. Nah, akhirnya saya membuat status dalam rangka supaya menguatkan hati adik-adik saya dan juga menjelaskan kepada masyarakat yang melihat status saya bahwa sebenarnya kami masih sehat gitu. Masyarakat waktu itu ketika kami baru datang ke Aimas ini atau ke Sorong ini, mereka sudah berpikiran yang aneh-aneh. Sehingga ayah saya sendiri pun di WA, tolong ya, itu anak-anak jangan buat resah. Baik, kami ada di rumah kok, bagaimana buat resah gitu. Jadi anak-anak yang sudah mengisolasi diri di rumah dikhawatirkan membuat resah ya. Baik. Ini kalau menurut saya duga karena masyarakat juga bisa jadi nggak ngerti ya apa sebenarnya
apa sebenarnya itu ODP, apa itu PDP, dan sekarang kan ada lagi OTG. Nah, menjadi ODP yang berangkat dari daerah merah kan bukan aib ya. Iya. Menurut saya Dan bukan itu aib, sehingga saya berani saya mengungkapkan pada publik bahwa saya ODP. Jadi cukup menghindari saya, menjaga jarak, namun jangan menjauhi orangnya. Gitu. Boleh jaga jarak, tapi jangan ngomong sembarangan ya. Mungkin juga bisa begitu. Kan gitu. Ya mungkin juga gitu ya. Maksudnya kalau kamu nggak tahu, ya bisa ngomong. Nanti kalau salah ngomong kan menyakitkan ya. Iya, betul sekali. Bener nggak? Bener ya. Saya mau nanya nih dia, pada saat kamu bilang saya ODP, gimana respon teman-teman di Facebook? Kalau respon di Facebook lebih cenderung menyemangati, semuanya menyemangati, semuanya semoga lekas sehat. Padahal waktu itu saya belum sakit. Semoga lekas sehat, semoga terus sehat, terus ini, terus banyak yang meng-share, terus habis itu dikatakan teman saya ini sehat loh, tidak ini, banyak yang meng-share begitu. Nah, sehingga mereka, banyak orang langsung punya pemahaman bahwa ODP itu belum tentu positif gitu. Ya, itu jadi menguatkan ya. Iya. Iya. Yang terjadi mungkin gimana ada, ya? Namun kemarin itu saya dibilang sama suster, ada teman-teman yang dia datang dari daerah merah, padahal dia juga adalah orang kesehatan, tapi tidak mau melaporkan diri karena dia takut menjadi ODP. Inilah yang kami takuti gitu. Ya. Baik. Aduh, saya makanya oleh anak saya. Halo Ade. Ya. Halo. Ya, baik. Gimana dia bisa dilanjutkan? Jadi ada teman kami, dia juga mahasiswa kesehatan, namun justru tidak melaporkan diri karena dia takut menjadi ODP. Nah, sehingga dia takut, ya? Iya, karena takut itu tadi. Makanya ketika dia minta surat keterangan sehat ke puskesmas itu justru marah gitu. Kamu kan tidak melaporkan diri, kamu langsung minta surat sehat aja. Kamu tahu nggak kayak gini? Padahal kamu adalah orang kesehatan. Nah, itu dia. Makanya dengan status saya ini, saya berharap banyak tidak apa-apa. Kalian tidak perlu mengungkapkan kepada publik bahwa kalian ODP, tapi mari melapor diri ke tim Satgas. Jangan berbohong, karena itu berbahaya untuk mereka juga kalau kita berbohong. Baik. Ini dia kan punya kesadaran yang luar biasa ya. Maksudnya sadar bahwa ini penting, dia membagikan pengalamannya di Facebook. Kan kalau saya baca-baca, ini yang lain malah sembunyi-sembunyi, dia malah ngomong. Iya, karena dari pertama ya berangkat dari kepada adik saya yang sudah kena, dia sudah aduh kak saya takut, aduh kak orang di sini gini gitu. Saya bilang ya maju aja lah, kenapa saya harus takut gitu? Kalau mewakili mereka gitulah, katakan suara saya ini. Baik, jadi mewakili teman-teman ODP memberikan edukasi ya kepada masyarakat. Iya. Ya. Iya. Bagaimana Satgas melihat dia ini yang wah ini aneh sendiri? Enggak ya? Kebetulan jadi setelah pasca pelaporan itu, saya hari ke-5 pada tanggal 31 itu saya batuk. Saya juga langsung waspada. Hari ke-5 batuk ya? Iya, saya baik. batuk. Terus. Tapi karena saya langsung WA melapor ke tim Satgas, nah langsung direspon, dibuatkan janji temu dengan dokter esoknya. Nah langsung saya, karena saya proaktif untuk saya melaporkan diri ini, mereka juga merawat saya dengan kasih sayang yang ini, langsung proaktif dengan kasih sayang ya. Baik. Iya. Baik. Karena ketika setelah saya hari ke-5 itu batuk, hari ke-6 itu saya hambar, lidah saya hambar, dan itu katanya menjadi salah satu gejala. Gejala ya. Kemudian hari esoknya itu saya sempat riak darah, bercak darah gitu. Nah, terus habis itu saya tetap dipantau, suster pun datang ke rumah, dan waktu itu saya sudah dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong.
jika ada sesuatu, andai kata saya waktu itu melaporkan diri, saya WA saja, katakan saya sesak napas, itu langsung ambulans langsung datang. Itu sudah siap-siap ya? Iya, saya waktu itu sudah sampai. Tapi kan enggak sesak nafas. Enggak sesak nafas kan? Saya cuma mengalami letih lesu, terus habis itu hambar. Jadi sampai saya makan daun pepaya itu. Supaya, kenapa saya tidak bisa merasa gini, ini rasanya manis kah, pahit kah, lidah saya sama sekali tidak rasa. Tapi makan daun pepaya rasa pahit atau tidak rasa? Awalnya tidak rasa sama sekali. Tidak rasa juga, baik. Iya, tidak rasa. Terus habis itu, ya juga di batuk. Nah, karena saya langsung waspada, itu langsung saya tidak no comment di Facebook. Saya tidak buat status sama sekali. Langsung takut juga. Karena takut terus, juga ya? Iya, terus kita ke puskesmas, saya minta rapid test. Tapi saat itu belum ada. Sorry, minta rapid test ke Satgas COVID Kabupaten Sorong. Iya, di puskesmas itu, kan saya sudah ditangani dokter, sudah ini. Orang tua saya langsung minta, tolong dirapid gitu. Tapi tidak ada alatnya waktu itu. Tidak ada, jadi saya tetap harus mengisolasi. Nah, itu tadi solusinya. Saya pokoknya ambulans sudah stay 24 jam kalau misalnya saya melaporkan diri untuk sesak nafas gitu. Baik. Tapi alhamdulillah kan enggak. Pada hari ke-10 itu saya sudah baik-baik saja. Batuknya itu mungkin karena juga dosis obatnya juga bagus ya. Saya tidak baik-baik. Ternyata saya juga negatif ketika dites pada tanggal 16 April. Nah ya, waktu itu ada gelombang pertama tes rapid test serentak di kabupaten yang diuntukkan pada ODP yang bergejala. Nah, saya salah satunya dan saya dinyatakan negatif. Dan negatif. Tapi itu kan 2 minggu lagi tes lagi. Enggak? Iya, tanggal 23-nya. Setelah itu, iya seminggu kemudian saya tes lagi pada masih negatif juga. Alhamdulillah. Iya. Ini boleh cerita nggak dia nih, kan sudah alhamdulillah negatif. Selama proses isolasi, kamu makan apa aja, minum apa, yang bisa dibagikan ke teman-teman ya? Tidur bagaimana, bisa tidur apa nggak bisa tidur, jangan-jangan? Baik, yang pertama yang ditekankan untuk saya itu adalah buah-buahan. Jadi ibu saya tuh selalu naruh buah-buahan tuh di depan pintu kamar. Saya kayak diisolasi, kayak orang di penjara gitu. Buah-buahan itu langsung di standby di kamar, ada buah jambu biji, buah pisang, pepaya, buah naga. Itu untuk saya makan standby di kamar. Pokoknya kalau kamu lapar, kamu makanan utamamu adalah buah. Jadi makan buah-buahan ya. Iya. Terus karena ada minum buah-buahan vitamin C apa? Iya, karena buah-buahan itu mengandung vitamin C. Kemudian juga obat dari dokter itu ada vitamin C-nya. Karena yang paling pertama adalah imun tubuh kita kan harus kuat. Kalau tidur malam bisa tidur nyenyak apa nggak bisa tidur? Kalau saya awal-awal begini saya malah nggak bisa tidur. Kepikiran terus. Gimana ini? Ya, saya kan 24 jam di kamar. Hanya keluar kamar kalau misalnya ke kamar mandi doang. Jadi disuruh tidur 24 jam ya nggak bisa juga. Ya udah di kamar, pokoknya segala aktivitas saya ya di kamar gitu aja. Mau saya kalau tidur malamnya susah ya untuk baca-baca buku kayak apa kayak gitu aja. Udah nggak mikirin gitu lagi. Pokoknya ya udah kayak kita memang kayak orang di penjara gitu. Baik. Kalau ini saya nanya dia ya. Bagaimana menurut dia respon Satgas COVID-19 Kabupaten Sorong terhadap teman-teman kayak dia ini? Bagaimana menurut dia responnya? Sangat baik ya, sangat baik. Terus habis itu luar biasa banget karena sudah bahkan sudah ODP yang terindikasi batuk, terindikasi flu, begitu itu langsung di cover untuk dirapid untuk saat ini itu karena alat rapid test sudah ada. Terus habis itu mereka pun terima 24 jam WA, kita tidak punya keluhan apa, kita punya ini. Mereka pun langsung
langsung buatkan janji temu. Jadi itu kan pada puskesmas pelayanan kesehatan itu kan hanya ada 20 pasien. Nah, kami pun disuruh datang itu pada jam 10.30. Itu supaya kami tidak berkontak dengan masyarakat. Baik, diatur jadwalnya ya. Iya. Tapi poinnya mungkin dua. Yang satu, dia tadi merasa bahwa sangat tanggap dengan ada rapid test dan yang lainnya. Dan yang kedua, bahkan mereka ini ya, bersedia 24 jam dikomunikasikan oleh teman-teman ya. Iya, betul. Jangan-jangan sama dia aja nih yang lain. Oh, tidak. Selama teman-teman mengikuti prosedur untuk melaporkan diri, ini pasti akan dilayani dengan sangat baik. Bahkan minta maaf, kasihan saya dengan para petugas medis ini. Pada awal-awal sebelum itu kan mereka jalan kemana-mana. Jadi sebelum saya sakit batuk itu, mereka pun sudah ke rumah, dan itu mereka menggunakan mantel hujan. Kita lihat aja, kalau kita pakai mantel aja udah panas, apalagi pakai mantel di tengah cuaca panas. Rasanya seperti apa? Ya, awal-awal mereka pakai mantel hujan ya? Iya, dokter pun pakai mantel hujan. Baik. Terus saya pun membayangkan kalau di puskesmas sendiri, mereka harus pakai mantel. Bagaimana kalau mereka perlu tiba-tiba ke kamar mandi, ke kamar kecil? Kan ribetnya melepas itu, saya pun udah merasa kasihannya. Terus mereka ini kan niatnya mau survei ke rumah UDP nih. Itu pun ada mereka yang datang ditolak. ke ruang UDP ya? Iya, itu pun ada yang ditolak. Bahkan suster tuh ada yang ditolak, terus disemprot-semprot. Merasa orang rumah yang didatangi itu takut gitu. Padahal harusnya kita tanggapannya itu positif, tanggapannya terima kasih begitu. Tapi ini malah kayak diusir, kayak malah ketakutan gitu. Ya itu. Makanya kenapa kami ini ngundang dia juga, harapannya supaya ini orang-orang yang dengerin jadi terbuka bahwa iya, kita nggak boleh takut. Ini lawan kita sama-sama itu COVID, bukan orang-orangnya. Iya, betul sekali. Nah, ini saya tanya lagi nih dia selama ini ada nggak saat-saat yang di bawah banget, yang sedih banget, yang kenapa-napa banget gitu perasaannya, boleh diceritakan nggak? Apa yang membuat seperti itu gitu? Mengapa dan kemudian bangkitnya itu kenapa? Pernah waktu di Malang. Waktu di Malang itu ketika saya sudah dinyatakan suhu badan saya 38 derajat Celcius, itu tengah malam, itu pun saya tidak kasih tahu orang tua saya di Sorong, takutnya khawatir. Itu langsung saya takut, jangan-jangan saya positif corona. Nah, padahal waktu itu karena infeksi usus kan. Nah, saya sudah ini langsung ketakutan, karena waktu itu sudah ada yang positif di sana, sudah takut, sudah drop. Subuhnya itu baru setelah dari pulang jam 3 pagi, baru pulang dari rumah sakit. Baru saya bilang sama ibu, iya saya sakit. Nah, terus ibu langsung responnya innalillahi. Langsung takut gitu kan. Orang langsung respon ibu bilang begitu. Iya. Karena saya tidak cerita, saya tidak mau nanti kondisi saya yang ibu minta maaf. Saya sakit di Malang, malah membuat mana-mana menjadi khawatir. Nah, itu saya sudah pikiran kemana-mana. Nah, itu pun saya menangis berjam-jam. Dan saya kan menangis di dalam kamar kos. Terus ada satu orang teman gitu, mungkin dia ke kamar kecil melewati depan pintu saya. Itu saya dikiranya hantu. Karena saya menangis dari jam 9 sampai jam 12 malam itu tidak berhenti karena menahan rasa sakit, dan saya sudah takut juga. Karena sempat juga, karena di sana pun sudah melakukan pembatasan untuk pasien. Kalau bukan karena sesak nafas itu tidak segera ditangani, itu saya sudah ditolak. Ditolak 2 kali di puskesmas kayak kesehatan gitu, makanya saya langsung itunya larinya ke IGD. Karena ditolak 2 kali ya. Iya, saya sudah ditolak, makanya saya larinya malam itu jam 12 malam. Itu saya langsung larinya ke IGD. Syukur alhamdulillahnya. Terus kemudian
sekarang ini sudah senyum-senyum, ketawa ke TV, ternyata lewat aja ya. Iya, sudah baik-baik saja, saya sudah menjalani masa-masa itu gitu. Terus kemudian yang ketakutan yang kedua adalah ketika saya batuk ketika di Sorong, lalu dinyatakan batuk itu, terus habis itu ada riak, dan saya mengalami hamba rasa itu udah panik juga. Saya langsung merasa, ya Tuhan, kayaknya kalau saya sampai positif, jangan nanti orang rumah saya bagaimana gini, sudah apalagi di kamar terus, betul-betul dikurung, saya sudah tidak boleh orang berkomunikasi dengan saya waktu saya lagi batuk itu. Tapi kan alhamdulillah tes negatif, kita doakan sehat kan selalu ya. Iya, ini saya mau nanya, kan kamu ngerasain isolasi, merasakan gejala-gejala, kemudian bagaimana masyarakat bereaksi terhadap dia ya. Ini harapan dia ke kita semua lah, ke masyarakat di luar sana. Apa ya kalau melihat teman-teman UDP, PDP dan yang lain-lain, itu harapannya seperti apa sih dilakukan? Yang pertama, saya berharap bahwa teman-teman UDP, UTG ataupun PDP jujur saja bahwa kita ODP, kamu boleh berkomunikasi tetap gak apa-apa, boleh ini tapi jangan jaga jarak. Nah, pertama itu. Pertama minta kesadaran dirinya, kejujurannya, karena itu akan menolong petugas medis, itu akan menolong kita semua untuk terhindar dari corona ini. Yang kedua, pada masyarakat, minta tolong untuk jangan menghujat kami. Kami juga ketakutan. Kami menjadi ODP aja udah takut, apalagi tambah dihujat, dikatakan membuat resah, dikatakan mengganggu, dikatakan kamu pembawa virus. Itu aja kami sudah takut gitu. Jadi dua itu ya. Iya. Itu yang paling utama. Kemudian pada masyarakat semua untuk selalu menggunakan masker dan menjaga kebersihan, itu saja. Masker dan kebersihan. Nah, ini pertanyaan terakhir sebelum nanti kita tutup, soalnya sudah mau 40 menit ya. Iya. Oh, sudah mau 40 menit, nggak terasa ya? Iya, nggak terasa ya. Saya sangat menikmati obrolannya. Satu pertanyaan terakhir, sama mungkin kalau teman-teman yang dengar ini mau bertanya, boleh saya kasih satu pertanyaan saja ya. Nanti kelamaan jadi gak enak sama Instagramnya tiba-tiba mati. Iya, baik. Ini pertanyaan saya begini. Dia di kabupaten, saya di kota. Kita lihat kalau saya melihat di kota Sorong ini, orang masih sangat biasa di jalan rame, mana-mana rame seperti biasa. Saya nggak tahu di kabupaten seperti apa, tapi apa yang dia lihat dan apa harapannya, ini kan bisa jadi mungkin juga ramai seperti di kota ya, nggak ada takut-takutnya maksudnya gitu. Gimana dia? Baik. Pertama begini, kalau kita semua diam di rumah, tingkat kriminalitas itu meningkat. Itu yang pertama. Terus kemudian ekonomi pun macet. Nah, yang saya harapkan saat ini, kalau tidak ada keperluan sama sekali, tidak perlu keluar rumah. Namun kalau ada keperluan, silahkan jalan dengan alat perlindungan diri, seperti masker, terus kemudian hand sanitizer, terus kemudian juga pakai sarung tangan. Dan untuk jangan menyentuh apapun, kalau itu tidak diperlukan gitu. Itu saran saya. Baik, ini saran yang membangun, karena kalau saya sih aku juga akhirnya keluar. Ini orang kayak biasa-biasa saja. Yeah. Padahal kalau kita lihat Sorong menjadi pintu masuknya Pulau Papua, dengan ini saya baca di BPS itu 778.000 orang naik pesawat ke Sorong di tahun 2019. Itu baru yang naik pesawat, belum yang naik kapal dan yang lain-lain. Jadi semua ini potensi orang keluar masuk, bukan potensi, tapi dari data besar sekali. Nah, ini hubungannya dengan corona seperti ini, kita harus hati-hati. Nah, baik teman-teman, terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama Kak Dayu.
Ini baru ada pertanyaan nih. Selamat sore kakak-kakak. Boleh komentar topiknya kakak? Ini pin maksudnya apa ya? Saya Dia juga tahu nggak? paham. Nggak kurang paham ya. Mungkin Iya. topiknya apa? Topiknya tentang ODP, jelas. Siapa ODP-nya? Ini yang lagi ngobrol dengan saya ya, tapi sudah dinyatakan negatif. Jadi dulu pernah merasakan ODP, sudah karantina diri dan membagikan pengalamannya tentang bagaimana rasanya jadi ODP, apa saja yang dialami, kemudian harapannya kepada masyarakat yang jangan menstigma orang ya, kita lawan corona sama-sama. Betul sekali, karena suster kemarin itu menyampaikan, dia terus ya, gitu, dia terus untuk menyampaikan kepada teman-teman, kepada masyarakat, berusaha menyampaikan pada orang-orang supaya mereka ini tidak takut untuk melaporkan diri. Nah, ya. Itu yang dipesan dari suster. Kalau diam-diam mengerikan. Iya, betul. Ya. Diam-diam. Biasa pikir begitu. Ya, saya pikir begitu. Terima kasih banyak. Teman-teman ada pertanyaan ditunggu nih. 30 detik dari sekarang. Kalau tidak ada nanti putus. Kita akan hadir dengan terima kasih banyak. Salam buat Bapak Ibu, keluarga yang lain. Terima kasih banyak. Sudah mau sharing-sharing. Saya kalau lihat Instagramnya baru jalan-jalan kemana dong? Observasi mengenai saya dapat tugas observasi mengenai Sungai Rawa Indah yang terdampak galian C. Jadi kan terkait dengan saya pengelolaan tanah dan air. Baik, terima kasih banyak. Ini ada terima kasih dari Preti. Terima kasih banyak Preti sudah mau. Terima kasih Kak Preti. Meluangkan waktu dengerin podcast. Iya, terima kasih. Sedikit lagi saya mati. Mau jatuh. Terima kasih lagi saya matikan ya. Terima kasih teman-teman. Iya, baik. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Terima kasih banyak dia. Terima kasih. Selamat semuanya. I'm so nice, so I won't let you forget.